Ya, mari kita bahas tentang reaksi redoks berdasarkan harga bilangan oksidasi atau kita singkat dengan BILOK. Reaksi redoks terdiri dari dua setengah reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang pertama yaitu reaksi oksidasi, yaitu reaksi di mana terjadi kenaikan harga BILOK. Sedangkan reaksi reduksi, reaksi di mana terjadi penurunan harga BILOK. Contoh, misal tentukan apakah reaksi berikut termasuk reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Maka perhatikan spesies Zn menjadi Zn2+. Zn ini BILOK-nya 0, sedangkan ini plus 2. Berarti dari 0 ke plus 2 ini adalah naik. Maka dikatakan reaksi oksidasi. Sedangkan untuk MnO2 menjadi MnO4-, ini harus dicari dulu berapa BILOK M di Mn di MnO2 dan Mn di MnO4-. Sebelumnya kita sudah cari ini Mn di MnO2 adalah plus 4, sedangkan di ion MnO4 unsur mangan ini atau Mn adalah plus 7. Maka berarti dari plus 4 menjadi plus 7 ini juga naik, maka disebut reaksi oksidasi. Untuk yang ketiga, belerang trioksida menjadi belerang dioksida. Berarti S-nya kita cari dulu. Nah, di lembaran lain misalnya S ditambah 3O sama dengan 0. S ditambah 3 kali min 2 sama dengan 0. Berarti S min 6 kemudian 0, maka S sama dengan plus 6. Di sini S-nya adalah plus 6. Sedangkan di SO2, S tambah 2O sama dengan 0. S tambah 2 kali min 2 sama dengan 0. S min 4 sama dengan 0, maka S-nya adalah plus 4. Sini plus 4. Dari 6 ke plus 4 berarti ini turun, maka disebut reaksi reduksi atau mengalami reduksi. Yang keempat, Ki menjadi I2, kalium iodida menjadi unsur iodiumnya. Berarti yang dilihat adalah I. Kalau Ki berarti bisa karena hafalan golongan 7A, kalau senyawa biner itu I-nya min 1. Boleh juga hasil perhitungan seperti tadi. Ya, karena K-nya plus 1 maka I-nya min 1. Sedangkan I dalam I2 ini unsur bebas, BILOK-nya 0. Dari min 1 ke 0 berarti naik, maka disebut reaksi oksidasi. Nah, ini. Setelah paham reaksi oksidasi reduksi, maka selanjutnya kita akan belajar menentukan gabungan dari dua setengah reaksi tersebut, apakah termasuk reaksi redoks atau bukan redoks. Misal yang pertama, reaksi antara asam dan basa membentuk suatu garam dan air. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah 2O. Langkah pertamanya tentukan BILOK. Na-nya di sini plus 1 ya. O karena dalam senyawa min 2. H plus 1. Nah, ini HCl tanpa perhitungan juga kita sudah mulai hafal. H itu dalam senyawa plus 1, Cl min 1. NaCl golongan 1A plus 1, Cl-nya min 1. H2O, H-nya untuk satu atom unsur itu plus 1, O-nya min 2. Maka dapat terlihat di sini dibedakan atau dibatasi dengan tanda panah. Artinya ini ruas kiri, ini ruas kanan. Sebelum bereaksi ini BILOK-nya seperti ini, sesudah reaksi ini tidak ada yang berubah. Berarti di sini BILOK-nya semua atom unsurnya adalah tetap atau sama, tidak berubah. Tidak ada yang mengalami perubahan harga BILOK, maka disebut reaksi bukan redoks atau non redoks. Yang seperti ini termasuk reaksinya bukan redoks karena BILOK-nya tidak ada yang berubah.
Untuk contoh yang kedua, sama seperti tadi, tentukan dulu biloknya. Mg ini unsur bebas. Ya, di sini juga ada unsur bebas, ini biloknya 0. Di HCl, boleh angka 2 sebagai koefisien. Untuk penentuan redoks bukan redoks boleh diabaikan dulu ya, kecuali nanti sudah membahas penyetaraan reaksi redoks. Kita lihat fokus ke HCl, H-nya itu +1, Cl-nya -1. MgCl2, nah ini salah satu harus sudah hafal. Boleh dari Mg-nya golongan 2A itu +2, Cl golongan 7A -1. Boleh juga, misal Mg-nya nggak hafal golongan 2A, maka bisa dicari dengan perhitungan seperti ini. Ya, asal Cl-nya tahu -1. Misalnya Mg tambah 2Cl sama dengan 0, misalnya belum tahu nih. Mg tambah 2Cl sama dengan 0, Cl-nya -1, berarti Mg tambah 2 kali -1 sama dengan 0. Mg -2 sama dengan 0, maka Mg-nya adalah +2. Nah, kalian lihat ini ada yang berubah, yaitu Mg dari 0 menjadi +2. 0 +2 berarti naik, maka termasuk reaksi oksidasi. Sedangkan di sini yang berubah adalah H. Dari +1 menjadi 0. Berarti mengalami penurunan, maka disebut reaksi reduksi. Nah, untuk yang ketiga, Fe ditambah 2Fe ditambah 6HCl menjadi 2FeCl3 plus 3H2. Maka tentukan dulu bilok Fe, yaitu unsur bebas 0. HCl berarti seperti tadi hanya +1, Cl-nya -1. FeCl3 plus 3H2, ini yang sudah tahu duluan berarti H2 karena unsur bebas biloknya 0. Sekarang FeCl3, Cl-nya -1, berarti kita cari Fe ditambah 3Cl sama dengan 0. Fe ditambah 3 kali -1 sama dengan 0. Fe-3 sama dengan 0, berarti Fe-nya sama dengan +3. Nah, setelah dapat semua yang diperlukan, Fe dari 0 jadi +3 berarti naik, maka disebut reaksi oksidasi. Sedangkan H di sini H dari +1 ya menjadi 0. Nah, boleh lebih jelasnya 0 jadi +3, yang ini +1 jadi 0, maka termasuk reaksi reduksi. Ada reduksi, ada oksidasi, maka disebut reaksi redoks. Nah, yang tadi juga ini oksidasi reduksi, berarti ini termasuk yang kedua itu termasuk reaksi redoks ya. Ini kesimpulannya. Jika reaksinya termasuk reaksi redoks, maka akan muncul istilah-istilah oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Apa yang dimaksud oksidator? Oksidator yaitu zat yang mengalami reaksi reduksi. Berarti cirinya mengalami penurunan bilok, tetapi menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan reduktor, zat yang mengalami reaksi oksidasi, berarti biloknya naik, tetapi menyebabkan zat lain mengalami reduksi atau tereduksi zat lainnya. Sehingga reduktor itu istilah lainnya zat pereduksi. Kalau zat oksidator disebut juga zat pengoksidasi. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini. 2 aluminium 2Al ditambah 6 HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2. Pertama kita tentukan dulu biloknya. Al termasuk unsur bebas, biloknya 0. Dalam HCl hanya +1, Cl-nya -1. Dalam AlCl3, Cl kita tahu golongan 7A dalam senyawa biner -1, maka Al dapat +3. Kalau H2 itu unsur bebas berarti 0. Nah, kita lihat Al biloknya 0 menjadi +3, maka naik, disebut reaksi oksidasi. H biloknya dari +1 berubah jadi 0, berarti mengalami penurunan bilok, maka disebut reaksi reduksi. Maka disimpulkan reaksinya termasuk reaksi redoks.
Jika redoks, maka bisa kita tentukan yang pertama adalah reduktor. Reduktor zat yang mengalami oksidasi. Berarti yang naik biloknya tadi adalah Al. Sedangkan hasil oksidasi, hasil setelah Al mengalami oksidasi tadi, yaitu ini. Al berubah jadi AlCl3. Ini namanya hasil oksidasi. Sedangkan oksidator zat yang mengalami reduksi, berarti yang turun biloknya yaitu H dalam senyawa HCl. Ya, berarti bisa H atau HCl. Demikian anak-anak pembahasan materi pembelajaran tentang reaksi redoks. Setelah bagian akhir video ini, Ibu cantumkan latihan-latihan soal. Silahkan untuk dicoba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.